semuanya, kami dari kelompok 2, saya Salsabila dan teman-teman saya lainnya yaitu Dinda Aulia Hartono, Epri Rifda Nabila, Rini Ikfani, Gaitsa Zahira, Salsabila, dan Tri Rizky Afita Wulandari. Di sini kami akan membahas tentang ada apa sih dengan anak berkebutuhan khusus? So, daripada lama-lama dan kalian penasaran, cus kita langsung tonton videonya. Berbincang dengan peserta dari ASEAN Autism Games 2018 ini sudah ada Dewangga. Selamat siang Dewangga. Nggak tahu, males pengen beli truk. Dewangga, udah. Selamat ya, sudah menang. Ada berapa medalinya? Itu kayaknya anaknya berbeda deh dari anak kebanyakan. Oh, itu. Iya, Fit. Itu namanya anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus? Emang itu apa sih? Gini loh, Fit. Jadi itu anak berkebutuhan khusus itu anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan baik dari fisik, mental, intelektual, sosial, ataupun emosional yang berpengaruh pada proses pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Ada juga loh faktor yang menyebabkan anak itu menjadi berkebutuhan khusus. Faktornya ini ada 3. Yang pertama yaitu faktor prakelahiran, yang kedua yaitu selama proses kelahiran, dan yang ketiga yaitu setelah proses kelahiran. Oh, jadi begitu ya anak berkebutuhan khusus. Selain yang kita tonton ini, ada lagi nggak sih contoh lain dari anak berkebutuhan khusus? Aku pengen tahu deh, anak berkebutuhan khusus itu ada yang bagaimana aja sih? Oh, kamu ingin tahu ya macam-macam dari anak berkebutuhan khusus? Yuk kita tonton video ini bareng-bareng. Dari bacaan itu. Dedi, udah terlambat, masih ganggu teman juga. Kenapa kamu datang terlambat, Dedi? Awak cakap tadi, Bu. Awak yang gak cakap, atau awak yang ganggu orang, atau orang yang ganggu awak? Orang yang bangga, Bu. Kalau ganggu atau buang buku yo. Jika Bunda melihat bahwa ada gejala atau indikasi buah hati mengalami attention deficit hyperactivity disorder, jangan ragu untuk segera memeriksakan buah hati kita kepada orang-orang yang memang ahli. Tuna daksa adalah mereka yang memiliki kelainan secara fisik, baik itu dari kelainan kaki, tangan, ataupun anggota badan yang lainnya. Bunyi huruf Oh, banyak juga ya macam-macam anak berkebutuhan khusus itu. Bisa nggak kamu jelasin sedikit lagi ke aku? Oh, boleh Rin. Yang pertama itu ada tunarungu-wicara, yaitu anak-anak yang memiliki masalah pada organ pendengaran yang menyebabkan mereka kurang mampu berkomunikasi secara verbal loh. Lalu ada tunanetra. Tunanetra itu anak-anak yang mengalami gangguan daya penglihatan baik secara menyeluruh maupun sebagian. Yang ketiga, autis, yaitu gangguan pada sistem saraf yang menyebabkan terganggunya proses komunikasi dan berinteraksi mereka. Lalu ada tunalaras. Tunalaras itu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai norma, sehingga mereka dapat merugikan dirinya maupun orang lain loh. Lalu ada hyperaktif, yaitu gangguan pada anak yang dapat berlanjut hingga dewasa dengan ciri kesulitan untuk fokus dan mengontrol perilaku.
Selanjutnya ada tunadaksa. Tunadaksa itu anak yang memiliki gangguan gerak yang disebabkan oleh kelainan neuromuskular dan struktur yang bersifat bawaan, sakit atau akibat kecelakaan, termasuk cerebral palsy, amputasi, polio, hingga lumpuh. Dan yang terakhir ada disleksia. Disleksia merupakan kesulitan belajar yang menyebabkan masalah dengan membaca, menulis, serta mengeja. Wah, banyak juga ya macamnya. Jadi dari segi pendidikannya, apakah mereka dibedakan dari anak normal? Nah, jadi pendidikan anak berkebutuhan khusus itu dibagi menjadi 3. Ada 3. Apa aja sih? Pertama yaitu pendidikan inklusi. Pendidikan inklusi adalah menggabungkan antara anak normal dan anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas dan satu sekolah. Salah satunya adalah sekolah madrasah di Kabupaten Semarang. Biasa, di Kabupaten Semarang, sebuah madrasah ibtidaiyah membuka pintu bagi anak-anak berkebutuhan khusus lewat sekolah inklusif. Yang kedua yaitu pendidikan integrasi. Pendidikan integrasi adalah menggabungkan anak normal dengan anak berkebutuhan khusus dalam satu sekolah tetapi dengan kelas yang berbeda. Yang terakhir ada pendidikan segregasi, yaitu sekolah yang dikhususkan untuk para anak berkebutuhan khusus atau yang sering kita sebut dengan sekolah luar biasa. Lalu, Bobo berkesempatan untuk melihat suasana belajar teman-teman kita di Sekolah Luar Biasa atau SLBA Pembina Jakarta. Seperti apa ya suasana belajarnya? Yuk kita lihat. Oh, jadi ada yang digabung dan dipisah juga ya? Jika terjadi masalah dalam kelas anak berkebutuhan khusus, ada nggak cara penanganan khususnya? Salah satu masalah anak berkebutuhan khusus dalam kelas itu yaitu temper tantrum. Apa itu temper tantrum? Jelasin dong. Temper tantrum itu yaitu luapan emosi anak yang dapat berupa berguling-guling, berteriak, menyepak kaki, melempar, dan kadang-kadang bahkan mereka menahan nafas. Wah, cukup complicated ya. Terus, bagaimana cara penanganannya? Penanganannya itu tergantung tingkat temper tantrumnya. Pada tingkat yang rendah, cukup didampingi dan diingatkan oleh orang tuanya dengan bahasa yang lemah lembut. Sedangkan pada tingkat tinggi, yang ditandai dengan anak yang mulai melukai dirinya sendiri, penanganannya memerlukan bantuan dari terapis. Karena saat tantrum, anak tidak boleh diberikan sentuhan fisik yang tiba-tiba ataupun dengan suara-suara yang menjadi distraksi bagi si anak. Terapis diperlukan untuk dapat membangun komunikasi secara langsung dengan si anak. Oh, jadi seperti itu penanganan yang dapat dilakukan oleh orang tua dan terapis. Kalau masukan darimu gimana? Dari sumber yang aku baca, terdapat beberapa kandungan makanan yang harus dihindari oleh anak-anak autis karena dapat memicu temper tantrum. Kandungan-kandungan makanan tersebut seperti gluten, kasein, kedelai, dan makanan-makanan instan. Oh, jadi seperti itu ya. Thank you ya penjelasannya. Ini ilmu baru buatku. Semoga teman-teman di rumah juga dapat mengambil manfaatnya.